Baiklah, shalom, selamat sore saudaraku. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sore hari ini walaupun hujan, saya percaya kita semua siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Baik, sebelum kita akan beribadah bersama, marilah kita akan masuk saat teduh. Kita akan berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami, bahwa pada saat sore hari ini kami berkumpul di tempat ini, kami percaya semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih ketika hari ini kami datang beribadah Tuhan, kami mau bahwa hari ini tidak hanya sekedar kami memperingati saja, tetapi kami mau menghidupi dan meyakini bahwa kenaikan-Mu ke surga Tuhan sebagai tanda bahwa Engkau sungguh-sungguh merupakan Tuhan dan Allah yang layak kami sembah. Dan saat ini kami percaya Engkau sedang menyiapkan tempat bagi kami untuk nanti pada waktunya Engkau akan datang kembali dengan cara yang sama Tuhan, menjemput setiap kami untuk kami boleh tinggal bersama-sama di dalam surga bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk itu kami menyiapkan kami boleh ditaburi kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh menikmati lawatan kuasa-Mu Tuhan, yang menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri saja Tuhan yang akan hadir merawat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri bersama. Coba boleh tengok kanan kiri, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, mungkin senyum belum terlihat ya. Biar Roh Kudus akan membakar setiap kita hari ini. Katakan, nyalakan apimu. Nama Yesus yang pemenang.
Mari kita bawa sembah kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita meyakini bahwa setiap kita yang hadir pada saat hari ini, bahkan selama 10 hari ke depan, biarlah kita minta sama-sama Roh Kudus mari membakar setiap kita. Bahkan biarlah kita semua bisa menerima baptisan Roh Kudus yang membakar dan melawan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terimalah segenap pujian penyembahan kami. Yesus Tuhan di tingkat. Yesus Tuhan di tingkat.
Haleluya. Oh ya Yasa. Tuhan rindu kita semua memuji dan memuliakan dalam setiap roh dan kebenaran. Dia rindu setiap kita melepaskan setiap beban-beban kehidupan kita. Terima kasih Roh Kudus. Iya.
berkuasa kini dan sampai selama-lamanya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menilik jauh ke dalam hati kami. Engkau sendiri yang akan menerima setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah semua ini berkenan di hadapan-Mu Bapa, sehingga kami boleh sama-sama merasakan berkat dari setiap pujian yang kami naikkan. Saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu ya Tuhan, dan kami akan membuka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi tanah hati yang subur, yang siap Tuhan untuk diberi firman Tuhan. Dan firman-Mu itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami bukan hanya saja sebagai pendengar, tetapi kami sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu sebelumnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Oke, shalom, selamat sore semuanya. Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita karena Yesus bukan hanya bangkit, tapi Yesus naik ke surga. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Nah, hari ini Abang masih melayani di Manado dan juga nanti mungkin sampai ke Filipina. Terus doakan ya supaya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan sertai pelayanan Abah Daniel di sana sehingga jadi berkat yang luar biasa. Bahkan Tuhan tibakan dengan selamat kembali ke tengah-tengah kita. Amin saudaraku. Nah, hari ini masih tentang kasih karunia. Ya, khotbah kita bulan ini. Dan terkait dengan kenaikan Tuhan Yesus, saya akan membagikan satu firman Tuhan, yaitu kasih karunia untuk melanjutkan misi Allah. Kita akan lihat bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Nah saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mau ceritakan sedikit background atau latar belakangnya kepada kita. Waktu itu murid-murid ketakutan. Waktu itu murid-murid tercerai-berai karena Yesus ditangkap dan disalibkan. Bahkan mereka hancur hati, mereka begitu sedih, mereka terpukul ketika Yesus akhirnya mati di kayu salib. Seakan-akan tidak lagi ada pengharapan, seakan-akan tidak ada lagi masa depan. Guru yang selama ini mereka kagumi, guru yang selama ini mereka puja-puja, ternyata berakhir mati saudaraku. Tapi ternyata di balik semua itu, Tuhan kita adalah Tuhan yang terus bekerja. Dia bukan Allah yang kalah oleh maut, tapi Dia adalah Allah yang telah mengalahkan maut. Haleluya. Ternyata di hari yang ketika Yesus bangkit kembali, dan 40 hari Yesus berulang-ulang kali menyatakan dirinya, menampakkan dirinya kepada banyak orang, kepada murid-murid, sehingga mereka akhirnya bangkit kembali semangatnya, mereka kembali bangkit imannya, karena Yesus yang disembah bukan Yesus yang mati, tapi Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup selama-lamanya. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan kepada Yesus kita yang dahsyat. Nah, suatu kali saudara, Yesus ajak mereka ke tempat yang bernama Bukit Zaitun, saudara. Di situ Yesus berbicara pada mereka. Di situ Yesus menguatkan mereka. Tapi sementara Yesus sedang berbicara, tiba-tiba Yesus terangkat ke surga. Itulah yang kita peringati sebagai hari kenaikan Yesus Kristus, hari kenaikan Isa Al-Masih. Dan saya mau ajak Bapak Ibu Saudara membayangkan kejadian waktu itu. Kalau Bapak Ibu Saudara punya keluarga, mungkin bisa orang tua, mungkin bisa anak kita, mungkin bisa saudara kita, tadinya sakit berat dan akhirnya meninggal dunia. Akan tetapi kemudian mukjizat terjadi. Dia yang tadinya saudara kita atau keluarga kita yang tadinya sudah meninggal, tiba-tiba bangkit kembali dan hidup. Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan? Sukacita, karena tadi sudah meninggal tapi hidup kembali. Nah, kalau dia hidup kembali, kira-kira kita inginnya dia tinggal terus bersama kita atau dia pergi? Loh, sudah hidup Pak, tadi mati, sekarang hidup kembali, ya sudah.
Kalau bisa menemani kami di sini. Misalkan kita punya bapak, tadinya sempat meninggal lalu hidup kembali, kita akan berkata, udah Pak, jangan pergi lagi, jangan tinggalkan kami lagi. Ya kami masih perlu Bapak, kami masih ingin bersama dengan Bapak. Nah itulah juga yang dirasakan oleh murid-murid. Tapi tiba-tiba mereka belum puas berbicara, Yesus terangkat ke surga, Yesus terangkat meninggalkan mereka, dan mereka bengong, saudara. Nah hari ini sama seperti pada murid-murid, kita perlu tahu apa sih kenapa Tuhan harus terangkat ke surga. Mungkin kita berpikir kan lebih baik kalau Yesus di dunia. Kalau Yesus terus bersama kita, gak ada yang sakit. Kalau Yesus terus bersama kita, mungkin gak ada perang. Kalau Yesus ada terus bersama kita, mungkin gak ada krisis, gak ada pandemi. Tapi kenapa Yesus harus ke surga meninggalkan setiap kita? Nah hari ini kita harus mengerti apa yang jadi makna kenaikan Tuhan Yesus, supaya kita tidak sedih seperti murid-murid, tapi kita boleh dibangun iman kita karena kenaikan Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang kita bisa renungkan dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, kenaikan Yesus bukanlah sebuah perpisahan, makanya jangan sedih. Namun kenaikan Yesus merupakan sebuah awal babak yang baru. Sekali lagi, kenaikan Tuhan Yesus itu bukan perpisahan, bukan Tuhan meninggalkan kita, bukan Tuhan tidak lagi mempedulikan manusia. Tapi kenaikan Yesus itu satu awal babak, satu awal masa yang baru buat pelayanan Tuhan bagi kita semua. Mari kita baca di dalam Kisah Rasul yang pertama, ayat 1 sampai yang ke-4. Ayat yang pertama, yang pria-pria, bapak-bapak kita akan baca. Ayat kedua yang wanita, bergantian. Nanti ayat 4 kita baca bersama-sama, saudara sekalian. Mari, yang pria-pria siap? Siap, haleluya. Kita baca 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat yang kedua yang wanita, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3 yang pria-pria, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ternyata masih ada ayat keempat. Ibu-ibu, ayat keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar dan kamu. Ayat 5 bersama-sama, mungkin saya lupa tuliskan di situ. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara, Lukas itu seorang dokter, seorang tabib. Lukas itulah yang menulis Injil Lukas. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tahu, ternyata kisah para rasul, kitab kisah para rasul itu yang menulis juga Lukas juga. Nah, tadi dia berkata dalam bukuku yang pertama, Lukas menulis pada seorang yang bernama Theophilus. Dia berkata, dalam bukuku yang pertama, aku sudah menceritakan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah, dengan kata lain, Lukas berkata, dalam Injil Lukas, aku sudah menulis semua yang dilakukan, yang dikerjakan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sampai pada hari ia terangkat ke surga. Artinya Injil Lukas itu berakhir jilidnya ketika Yesus naik ke surga. Lukas selesai menulis. Akan tetapi dia berkata nggak berhenti sampai di situ. Karena setelah Yesus naik ke surga, dia akan memerintahkan Roh Kudusnya turun ke atas kita. Makanya saudaraku, setelah Injil Lukas kemudian ada kisah para rasul. Kalau Injil Lukas itu jilid pertamanya, kalau Injil Lukas itu seri satunya, babak pertamanya, maka kisah para rasul itu babak keduanya, jilid keduanya, saudaraku. Nah, ini
tentu saja kenyataan bahwa Yesus naik ke surga itu membuat para murid kecewa. Harusnya kan murid-murid bersuka cita. Guru yang mereka ikuti selama ini naik ke surga. Tapi murid-murid kecewa, saudaraku. Itu sebabnya di ayat yang ke-6 ditulis seperti ini. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa murid-murid kecewa? Karena murid-murid punya agenda yang lain. Karena murid-murid punya acara yang lain, saudara. Waktu itu Israel, waktu itu umat Tuhan itu dijajah kerajaan atau kekaisaran Romawi. Kira-kira kalau dijajah tuh enak atau nggak enak? Kita sudah dengar ya, dari kakek nenek kita Indonesia dijajah Belanda berapa lama? 350 tahun menderita, dijajah Jepang, kejam, susah, dijajah tuh nggak enak. Demikian pula umat Tuhan pada waktu itu. Sehingga murid-murid berpikir, hore, kalau Yesus bangkit, berarti kita merdeka. Kalau konteks kita sekarang, kita mau pemilu, berarti mereka, sebentar lagi Yesus jadi presiden. Berarti kalau guru kita jadi presiden, kita jadi menteri-menteri, kita ikut terkenal, haleluya. Tapi sementara mereka kira tiba-tiba Yesus seling naik ke surga dan mereka, kenapa kok seperti ini? Kenapa kok nggak seperti yang saya bayangkan? Kenapa kok terjadinya berbeda, saudara? Nah, itu sebabnya ada hal yang kita bisa renungkan di sini. Murid-murid itu berharap kemerdekaan fisik. Murid-murid berharap pemulihan fisik. Tapi ternyata yang Tuhan kerjakan lebih dari itu. Tuhan mengerjakan apa? Pemulihan rohani. Bukan umat Tuhan merdeka, bukan orang Yahudi merdeka, bukan. Tapi yang dikerjakan Tuhan lebih dari itu. Tuhan memerdekakan setiap pribadi. Kalau setiap pribadi mengalami Tuhan, kalau setiap pribadi dimerdekakan dalam Tuhan, maka bangsanya akan ikut merdeka. Tapi kalau bangsanya yang dimerdekakan, setiap pribadinya masih dibelenggu dosa, setiap pribadinya masih dibelenggu sakit penyakit, sami mawon, itu namanya bukan merdeka. Itu sebabnya apa yang Yesus kabulkan berbeda dengan yang murid-murid harapkan. Ini memberi pelajaran bagi kita. Seringkali cara Tuhan menolong kita itu berbeda dengan apa yang kita harapkan. Ketika saudara butuh uang, saudara berdoa, Tuhan berkati aku, berkati saya dengan uang yang melimpah. Tapi terkadang Tuhan jawabnya bukan dengan memberi kita uang. Tuhan jawabnya justru dengan membuat kita gigih bekerja. Tuhan justru memberi kita semangat. Tadinya tidak pernah bisa masak, tadinya tidak pernah bisa buat catering. Tuhan gak kasih kita uang, seling, langsung duitnya tiba. Tapi Tuhan beri kita hikmat, tiba-tiba belajar masak, tiba-tiba mulai berani buka catering. Terus Tuhan berkati, cateringnya rame, cateringnya berhasil. Cara Tuhan menolong kita seringkali bukan kasih ikannya, tapi cara Tuhan menolong kita dengan kasih pansenya. Ketika saudara berdoa buat kesembuhan, terkadang Tuhan bukan menjawab dengan menyembuhkan saudara, tapi Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi ketabahan, Tuhan memberi penghiburan, sehingga sekalipun sakit kita tetap kuat. Orang yang lihat kita kagum, orang yang lihat kita memuliakan nama Tuhan, hidup kita jadi kesaksian. Sekali lagi, terkadang kita seperti murid-murid. Yesus berharapnya ke sana, kita maunya yang sana. Tapi hari ini melalui kenaikan Tuhan Yesus, jangan bersedih hati. Kalau Tuhan naik ke surga, bukan berarti Dia meninggalkan kita, tapi Dia punya cara yang lebih indah untuk menolong setiap kita. Dia punya cara yang lebih luar biasa untuk memberkati setiap kita. Nah, itu sebabnya saudaraku, peristiwa kenaikan Yesus itu bukan perpisahan. Alkitab berkata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Itu Yohanes 14 ayat 8. Ketika Ia naik ke surga, nanti Mbak Sekar sudah pimpin kita dalam ujian.
Dia tidak membiarkan dunia ini kosong. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Ketika Yesus naik, Roh Kudus turun. Ketika Yesus pergi, Roh Kudus datang. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendiri, tapi Dia konsisten dengan janjinya. Aku menyertai kamu senantiasa. Allah kita Allah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Berapa banyak bersuka cita karena Yesus naik ke surga, tapi tidak tinggalkan kita. Dia kirimkan Roh Kudus-Nya mendampingi kita setiap saat, mendampingi kita setiap waktu, sehingga kita tidak sendiri. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus juga menyadarkan kita bahwa memang pekerjaan dan pengajaran Yesus sudah selesai. Penebusan karya Yesus, apa yang harusnya jadi PR Yesus, yaitu menebus manusia, sudah selesai. Itu sebabnya di kayu salib Yesus berkata tetelestai, artinya sudah selesai. Tugasku sudah tunai, tugasku sudah berakhir. Tapi sekalipun tugas Yesus sudah berakhir, tugas kita untuk memberitakan tentang Yesus dan tentang pengajarannya belum berakhir. Misi Yesus di dunia belum berakhir. 3,5 tahun Yesus melayani pagi, siang, malam. Yesus baru mampu melayani di daerah Galilea dan sekitarnya. Yesus belum melayani sampai ke Eropa. Yesus belum melayani sampai ke bangsa-bangsa lain. Yesus belum melayani sampai ke Indonesia. 3,5 tahun sudah habis, saudara. Itu sebabnya ketika Yesus naik, Yesus ingin kita melanjutkan tugasnya, yaitu memberitakan tentang karyanya, menyaksikan tentang mujizatnya, memberitakan tentang apa yang Dia ajarkan, sehingga banyak orang yang hidupnya di dalam kegelapan, mereka juga boleh mengalami terang Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara melihat postingan Bapak Presiden kita, Pak Jokowi hari ini? Ya sudah lihat tuh, belum lihat, nanti lihat saudara di Instagram. Di Instagram Pak Jokowi posting ya kepada saudaraku umat Kristiani, gambarnya itu desa yang sedang di dalam kegelapan. Itu bentuknya video ya, kartun. Tapi tiba-tiba langit yang gelap itu membuka dan ada terang Tuhan menyinari desa itu. Nah, Pak Jokowi berdoa buat kita semua, semoga terang kenaikan Isa Al-Masih itu menerangi setiap kita, memberikan kita pengharapan yang baru, memberitakan kepada kita bahwa ada kabar baik, ada jalan keluar, ada pertolongan di dalam Yesus Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tugas Yesus belum selesai. Nah, kalau tugas Yesus, misi Yesus belum selesai, siapa yang harus melanjutkan? Kita semua. Kita murid-murid Yesus, saudaraku. Maka kalau saudara lihat di Injil Lukas ya, Injil Lukas itu babak pertama. Di Injil Lukas yang banyak melayani siapa? Tuhan Yesus, betul? Yesus menyembuhkan orang, Yesus mengusir setan, Yesus meledakkan badai, Yesus membangkitkan orang mati. Tapi kalau saudara lihat babak keduanya, yaitu kisah para rasul, yang banyak diceritakan di kisah para rasul siapa? Murid-muridnya. Tugas Yesus sudah selesai, tugas murid-murid baru dimulai. Nah, saya percaya kisah para rasul itu sebetulnya Alkitab memang sudah berakhir ya sampai kitab Wahyu. Tapi kisah para rasul itu sebetulnya masih berlanjut di dalam kehidupan kita semua. Yaitu ketika kita melayani seperti hari ini, yaitu ketika kita mendoakan mereka yang membutuhkan, ketika kita menyaksikan tentang kabar baik itu, kita sedang melanjutkan misi Allah. Kita sedang menunaikan tugas Yesus yang belum selesai. Kita sedang menyatakan terang Tuhan bagi dunia yang ada di dalam kegelapan ini, saudara. Nah, karena itu hari ini saudara, mari kita sungguh-sungguh responi firman Tuhan ini, sehingga setiap kita boleh melanjutkan tugas Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi misinya, menyelesaikan misinya sampai ke ujung bumi. Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi?
Boleh yang mau melanjutkan tugas Tuhan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang yang kedua saudara, dalam babak kedua Allah ingin memperluas skala pelayanannya lebih lagi. Mari kita baca satu ayat saja, karena ini cuma satu ayat, kita bacanya bersama-sama. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya, haleluya saudara. Nah Yesus sengaja naik ke surga supaya skala pelayanannya diperluas. Mari kita coba bayangkan keadaan di zaman itu. Yesusnya ada berapa? Cuma 1. Berarti kalau Yesus lagi besok di rumahnya Pak Yohanes, Yesus bisa ada di rumah saya nggak saudaraku? Nggak bisa, karena Yesusnya cuma 1. Tubuhnya fisik. Kalau tubuh saya fisik nggak bisa tembus tembok. Saya nggak bisa ada di tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Kalau Yesus ada di rumah ibu, Yesus nggak bisa ada di rumah bapak. Yesus terbatas. Ketika Yesus melayani di dunia, karena dia hanya satu pribadi saja. Tapi ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudusnya dalam setiap pribadi murid-muridnya. Yesus juga memberikan Roh Kudusnya dalam setiap pribadi bapak, ibu, saudara, kakak, adik sekalian. Roh Kudus diberikan ada dalam setiap kita. Siapa Roh Kudus itu? Rohnya Tuhan Yesus. Berarti sekarang kalau Yesus ada di dalam saya, karena rohnya Tuhan Yesus ada di dalam saya, maka di saat yang sama dalam diri bapak, dalam diri Pak D ada Tuhan Yesus. Dalam diri ibu ada Tuhan Yesus. Dalam diri ibu juga ada Tuhan Yesus. Dalam diri setiap kita semua di tempat ini sore hari ini ada Roh Kudus, ada rohnya Tuhan Yesus tinggal di dalam setiap kita. Berarti pelayanan Tuhan Yesus tidak lagi terbatas satu pribadi. Tapi di saat yang sama, saudara di rumah ada Tuhan Yesus. Kita di gereja ada Tuhan Yesus. Saudara naik sepeda motor pulang, Tuhan Yesus beserta Anda. Dimanapun saudara, lewat kuburan sekalipun, malam yang gelap sekalipun, ada Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya itu, ketika Roh Kudus ada dalam setiap diri kita, Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan pelayanan seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus belum naik ke surga, yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan Yesus. Yang bisa membangkitkan orang mati hanya Tuhan Yesus. Tapi karena Yesus naik ke surga dan memberikan Roh Kudusnya, maka kita bisa lihat Petrus membangkitkan, bayangannya menyembuhkan orang sakit. Rasul Paulus membangkitkan orang mati. Dan rasul-rasul yang lain melakukan banyak tanda dan mujizat. Karena roh Tuhan Yesus ada dalam setiap mereka. Karena roh Tuhan Yesus ada dalam diri murid-murid, maka Injil diberitakan. Romawi yang tadinya menjajah umat Tuhan 300 tahun setelah Yesus naik ke surga, Romawi bertekuk lutut menjadi pengikut Kristus. Amin. Sampai hari ini kalau kita ke Italia, di sana ada gereja, saudaraku. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja lewat banyak orang, lewat murid-murid, lewat setiap orang percaya. Sampai kita yang di Indonesia, kita juga bisa percaya Yesus. Sampai yang di pelosok-pelosok juga ada mujizat di sana, juga ada kesembuhan di sana, juga ada pemulihan terjadi di sana. Saya ke Papua, Tuhan juga melawat Papua. Saya pernah ke Kalimantan, Tuhan juga lawat di sana. Kenapa? Karena Roh Kudus diberikan atas setiap orang percaya. Tapi itu semua tidak terjadi kalau Yesus tetap seorang diri saja. Itu semua tidak terjadi kalau Yesus tetap di bumi.
Itu semua bisa terjadi ketika Yesus naik ke surga dan dia memberikan Roh Kudus-Nya atas setiap kita. Maka pelayanannya diperluas kemana-mana. Berapa banyak yang bersuka cita, percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, kuasanya ada di dalam kita, sehingga pelayanan yang tanpa batas kita bisa kerjakan. Boleh lambaikan tangan, boleh kasih kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Ya. Jadi dalam babak yang kedua ini pelayanan Yesus diperluas. Saya percaya kisah para rasul itu kalau dilanjutkan, nanti Pak D melakukan mujizat, saya melakukan mujizat, Bapak Ibu Saudara melakukan mujizat, karena Roh Kudus ada dalam setiap kita, saudara. Tapi yang berikutnya juga, semua ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus memberi kasih karunia untuk melanjutkan misi Allah. Kita bisa belajar bahwa Yesus tidak egois. Kalau Yesus egois, ya aku maunya aku yang terkenal dong. Jangan sampai Petrus terkenal, jangan sampai Yohanes yang terkenal, aku saja yang terkenal. Kalau ada yang sakit, cari aku. Kalau ada yang butuh, cari aku. Gak perlu cari murid-murid. Kita bersyukur Tuhan Yesus tidak seperti itu. Karena Tuhan Yesus mau berbagi. Injil diberitakan sampai kemana-mana. Karena Yesus mau berbagi, murid-murid dipakai luar biasa. Nah, saya juga bersyukur ya. Saya salut sekali dengan Abah, saudara. Kalau saudara lihat Abah, ya banyak di antara kita, saya termasuk baru juga, kita dipercaya untuk melayani. Betul? Kalau seandainya Abah, aku aja. Mungkin kita tidak ada di Parangtritis. Mungkin nggak ada Bang Edward. Mungkin kita semua tidak bisa khotbah, saudara. Tapi karena ada hati yang tidak egois, gereja berkembang, jiwa-jiwa diselamatkan, banyak orang bisa terlayani, banyak orang dipakai Tuhan luar biasa. Nanti 10 atau 7 hari pekan Pentakosta, saudara, banyak di antara kita, bukan hanya Abah, bukan hanya saya, Tuhan akan pakai juga untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena ada hati yang tidak egois, maka setiap pribadi bisa dipakai oleh Tuhan. Siapa di tempat ini yang kadang dalam hidupnya masih egois? Mungkin dalam keluarga Anda belum bangkit karena kita masih aku tok yang bisa, yang lain tidak bisa. Tapi mulai hari ini kalau saudara punya hati yang mau berbagi seperti Yesus, Anda akan melihat keluarga Anda diberkati, anak-anak saudara diberkati, pelayanan saudara, dampak hidup saudara diperluas lebih lagi. Mulai hari ini saudara punya hati yang mau berbagi seperti Yesus, sehingga skala pelayanan kita boleh diperluas lebih dan lebih lagi. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini rahasia saudaraku ya. Mungkin saudara pernah dengar sebelumnya atau mungkin pertama kali. Ya saudaraku, Albert Einstein itu seorang yang jenius saudaraku. Dia penemu berbagai hal, termasuk hukum-hukum fisika. Ada yang berkata bahkan otaknya itu dimentak dan disimpan di museum, karena ini orang kok bisa pintar sekali ya. Albert Einstein itu penemu saudaraku. Nah, ternyata ada rahasia di balik pelayanan Albert Einstein. Terkadang Albert Einstein itu suruh ngajar di universitas ini, universitas itu. Nah, dia tuh kadang capek, saudara. Dan kalau dia sudah capek, biasanya dia tidur di mobil. Dan dia pesan sama sopirnya, ini universitas yang undang aku ini belum pernah lihat wajah. Jadi nanti aku tak tidur di mobil. Kamu yang pura-pura jadi aku. Kamu yang ngaku jadi Albert Einstein gitu, saudara. Nah, suatu kali betul ya, Albert Einstein karena kecapean tertidur di mobil, sehingga tiba di universitas, sopirnya bingung, ini Bapak kalau dibangunin kasihan, sudah kecapean. Ya sudah, akhirnya dia bawa buku-bukunya, sopirnya yang turun, saudaraku. Lalu orang di universitas itu karena belum pernah lihat wajahnya, oh mari silakan Pak Albert maju ke depan ngajar. Wah, di situ ada dosen-dosen, ada mahasiswa. Dia ditanya ini bisa jawab, dia ditanya itu bisa jawab, karena dia sering dengar Albert Einstein ngajar sehingga hafal, saudaraku. Dia hafal pertanyaan ini, jawabannya ini, pertanyaan itu jawabannya ini. Sampai satu kali ada yang angkat tangan, Pak saya mau bertanya begini. Wah, sopirnya lali, saudaraku.
Kalau pertanyaan yang itu jawabannya apa, saudara? Lalu dia nggak kehilangan akal. Coba saya panggil sopir saya. Maksudnya panggil Albert Einstein. Itu pertanyaan gampang. Sopir saya saja bisa jawab. Nah, dari sini saudaraku, akhirnya Albert Einstein bangun dan dia jawab, saudaraku. Untungnya Albert Einstein baik. Dia tidak mempermalukan sopirnya. Dia tidak ngaku-ngaku nih loh yang asli aku. Tapi apa pelajarannya dari sini? Albert Einstein berani mempercayai sopirnya, sehingga sopirnya bisa. Kalau Tuhan Yesus egois, Tuhan Yesus tidak berikan Roh Kudus, setiap kita tidak bisa. Tapi karena Tuhan Yesus punya hati yang berbakti, akhirnya kita bisa mendoakan orang sakit terjadi kesembuhan, kita bisa melayani, kita bisa menyampaikan firman dan orang-orang diberkati. Mari hari ini belajar bukan nipu seperti Albert Einstein, tapi belajar mempercayai orang lain, belajar tidak egois, belajar mendorong orang lain juga maju seperti Tuhan Yesus, sehingga Tuhan dipermuliakan dan pelayanan Allah diperluas. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang yang terakhir, saudara, kenaikan Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa surga itu ada. Dan itu memberi kita jaminan bahwa kita nanti pasti akan sampai ke sana. Kita baca ayat yang terakhir, saudaraku, ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, saudara, murid-murid itu bengong, murid-murid itu melongo bahasa Jogjanya ya. Karena sedang asik berbincang-bincang, tiba-tiba Yesus sudah naik ke surga. Nah, di tengah mereka masih bengong itu, tiba-tiba muncul malaikat. Dan malaikat berkata seperti ini, jangan bengong, Yesus itu naik ke surga, tapi nanti dia akan datang kembali dengan cara seperti yang kau lihat. Nah, ini menjelaskan, saudaraku. Saya akan ajak kita melihat 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Ini ayat kita yang terakhir. Rasul Paulus menjelaskan demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu nanti di akhir zaman, waktu penghulu malaikat Mikael berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan, ya, bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan siapa? Dengan Tuhan. 18, karena itu hiburkanlah seorang yang akan yang lain dengan perkataan-perkataannya. Nah, ada berita baik, saudara. Berita baiknya apa? Ketika Yesus bangkit, dia tidak bingung. Aku nanti kemana ya? Aku nanti kemana ya? Kalau Yesus setelah bangkit bingung kemana, murid-murid akan lebih bingung lagi. Wah, piye toh iki? Saya itu derek Gusti Yesus supaya masuk surga, tapi Yesus setelah bangkit bingung kemana. Murid-murid bisa berkata, wah, berarti surga itu gak ada. Berarti selama ini surga itu bohong. Berarti surga itu tidak nyata. Namun saya bersyukur Alkitab gak catat begitu. Tapi Alkitab mencatat setelah Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-murid, dia tahu tujuannya yang pasti, dia langsung naik ke surga. Kalau Yesus naik ke surga, berarti surga itu ada. Boleh katakan kanan kiri, surga itu ada. Surga itu nyata. Nah, kenapa Yesus naik ke surga? Yesus berkata, di rumah Bapakku di surga ada banyak tempat tinggal. Yesus naik untuk menyiapkan tempat tinggal buat setiap kita. Nah, ada kabar baik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah punya rumah milik sendiri, puji Tuhan, haleluya, amin. Tapi kalaupun saat ini kita masih kontrak sana, kontrak sini, jangan takut. Sekalipun di bumi gak sempat punya rumah, Tuhan Yesus sudah menyediakan setiap kita rumah di surga. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan. Sukacita, saudaraku.
Kalaupun besok tiba-tiba Tuhan datang, kita belum sempat punya rumah sendiri, tenang, kita sudah punya rumah di surga. Hari ini tetangga kursi di gereja, besok tetangga di surga. Boleh katakan kanan kiri, di sini kita tetanggaan, besok di surga tetanggaan juga loh ya. Haleluya. Makanya rajin ke gereja, ngomong lagi kanan kiri. Makanya rajin ke gereja, nanti ketinggalan. Yang bersuka cita karena kita punya tempat yang pasti di surga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi kita ada tugas. Kalau surga itu tempat yang pasti dan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita, kita punya tugas. Ini yang terakhir, ayat 18 tadi. Dikatakan hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Hiburkanlah orang-orang yang susah, hiburkanlah orang-orang yang takut, hiburkanlah orang-orang yang ragu-ragu bahwa surga itu apa tidak, ada atau tidak, dengan perkataan ini. Artinya yakinkan mereka surga itu ada, Pak. Surga itu ada, Bu. Surga itu ada, Mas. Surga itu ada, Pak D. Surga itu ada, Pak Le. Jangan takut. Kira-kira di sekitar kita masih banyak orang yang ragu tentang surga enggak? Tugas siapa memberitakannya? Tugas kita. Mari kita beritakan kepada mereka. Mari kita berdoa buat mereka. Sehingga mereka yang hari-hari ini bingung ya. Tadi kata Bapak tadi ini pandemi berlalu di India ada apa itu yang cacar kerah. Kita berdoa kan masuk Indonesia ya. Dunia ini sedang dalam kegelapan. Dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Tapi di dalam Yesus ada kepastian. Tapi surga tempat yang pasti. Maka banyak orang perlu mendengar berita. Surga itu pasti. Tuhan itu juga pasti. Amin. Mau dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Saya nggak berpanjang firman Tuhan. Saya undang teman-teman pemuji penyembah boleh maju di depan. Kita pujikan Tuhan. Ini tugas kami. Tuhan. Ya. Mari kita pakai berdiri. Roh yang rela melayani.
Yesus bukan berarti dia meninggalkan kita yatim piatu. Bukan, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Saat Yesus naik, dia memberikan Roh Kudus-Nya di dalam setiap kita. Dan kalau Roh Kudus ada dalam setiap kita, berarti pelayanan Yesus tidak terbatasi satu pribadi lagi. Dimanapun saudara berada, Yesus ada di situ. Kapanpun saudara membutuhkan, pagi, siang, malam, kapanpun, Yesus ada di dalam. Kalau Yesus ada di dalam, kuasanya menyertai engkau. Tuhan bukan hanya memakai kita untuk menjadi penunggu mujizat, tapi karena Roh Allah ada di dalam kita, Tuhan mau pakai setiap kita jadi pembuat mujizat. Hari ini sadarilah bahwa kau tidak sendiri. Ada Roh Yesus di dalam. Bahkan Tuhan mau pakai hidupmu jadi mujizat buat orang. Karena itu beritakan bahwa surga itu tempat yang pasti. Surga itu ada, surga itu nyata. Hari ini jangan bersedih hati kalau kau belum punya tempat tinggal yang pasti di bumi ini. Karena Yesus menyediakan tempat tinggal yang pasti buat setiap kita yang percaya di surga. Tapi Tuhan juga mau ajak kita jadi timnya. Beritakan kabar baik itu, sehingga dunia yang sedang tidak pasti, dunia boleh dikuatkan. Saudara kita, rekan-rekan kita yang dalam kegelapan, mereka yang terhilang, mereka boleh beroleh kepastian. Dalam Yesus ada surga. Berapa banyak yang mau dipakai oleh Tuhan? Angkat kedua tangan. Berapa banyak yang mau menghidupi pujian ini? Tuhan, itu tugasmu Tuhan. Pakai aku Tuhan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat, lihat hati-hati yang meresponi Engkau Tuhan. Jamah hidup mereka, penuhkan mereka dengan Roh-Mu ya Tuhan. Sehingga mulai hari ini hidup kami jadi saksi, mulai hari ini hidup kami jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan, pelayanan Tuhan diperluas, Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kami bersama-sama orang-orang yang kami kasih kelak punya tempat yang pasti dalam kerajaan. Saat ini kami mau meresponi firman. Mari bersama-sama kita memujikan Tuhan, ini tugas kami, beri kepercayaan bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang hanya itu kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyukakan hati, kami mau jadi saksi. Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan syukur kita.
Tuhan, kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Kuduskanlah yang akan persembahan kami. Bahkan Tuhan, berkati hidup kami lebih lagi, sehingga melalui kehidupan kami boleh menjadi saksi, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi jawaban buat banyak orang. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saat ini saudara, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Nah, ada pengumuman yang saya mau bacakan terlebih dahulu sementara persembahan diedarkan. Saudaraku, besok hari Jumat, yaitu mulai besok sore pukul 6:30 ya Pak Broto ya, 18.30, kita akan memulai Pekan Pentakosta saudaraku. Jadi saudara yang ada waktu, datang dengan kehausan ya. Ibadah kita memang tidak lama-lama, tapi saya percaya saat saudara hadir, saudara akan menerima kuasa Tuhan. Saudara akan disegarkan, saudara akan dikuatkan lewat firman Tuhan. Ajak juga teman, kenalan untuk mereka boleh hadir dan menikmati. Hari Sabtu juga pukul 6:30 masih Pekan Pentakosta. Hari Minggunya kita beribadah seperti biasa, yaitu di sini jam 4 sore dan juga jam 5:30 sore. Lalu di Parangtritis setengah 8 pagi saudaraku. Lalu hari Senin minggu depan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu ya, kita masih akan ada Pekan Pentakosta setiap hari di sini pukul 18.30. Pastikan saudara hadir, mengalami kuasa Allah, dan saudara diberkati dengan kuasanya. Lalu saudaraku, ada beberapa yang lain, yaitu ini ya, ibadah persetia ditiadakan ya selama Pekan Pentakosta. Kemudian ibadah anak masih diadakan ya, masih ya. Ibadah anak Kamis pukul 8 pagi via Zoom dan Minggu pukul 8 pagi onsite di tempat ini. Mari saat ini saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tanganmu. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadat ini yang Tuhan sudah sertai, berkati dari awal sampai akhir. Saat ini kami angkat tangan kami, berkati hidup kami Tuhan, sehingga nanti kami pulang dari tempat ini, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Saudaraku, saat ini kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Saat ini pulanglah di dalam anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus dari sekarang sampai Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang diberkati dan bersukacita, kita katakan bersama-sama, amin. Selamat sore, saudara boleh bersaat teduh sejenak. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan saudara sampai di tempat masing-masing dengan selamat, terus menjadi berkat, terus menjadi saksi Kristus. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Amin.